Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan video kedua saya tentang barisan dan deret aritmatika, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Alrahmatullah Suryadi dari kelas M21E dengan NIM 15721119521. Baik, saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan barisan aritmatika terlebih dahulu. Jadi, barisan aritmatika merupakan bilangan yang punya selisih tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan yang disebut dengan beda. Nah, jadi barisan aritmatika itu merupakan selisih atau beda dari setiap sukunya. Kemudian sementara deret aritmatika adalah jumlah suku ke n pertama pada barisan tersebut. Adapun rumus selisih atau beda adalah B dikurang A. Nah, contohnya, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh pertama, 1, 4, 7, 10, 13. Nah, kita andaikan bahwa suku pertamanya itu atau A adalah 1 dan B-nya itu adalah 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kita telah mengetahui selisih dari 1 dan 4 itu adalah 3. Nah, pasti suku selanjutnya adalah ditambah 3. Berarti 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 3, 10, 10 ditambah 3, 13, dan 13 ditambah 3, 16. Kemudian contoh yang kedua adalah 2, 8, 14, 20. Nah, kita masukkan ke dalam rumus B dikurang A, B-nya itu 8 dan A-nya itu adalah 2. B dikurang 2 sama 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, kita telah mengetahui bedanya itu adalah 6. Nah, pasti suku selanjutnya itu ditambah 6. 8 ditambah 6, 14, 14 ditambah 6, 20, dan 20 ditambah 6, 26. Nah, contoh yang ketiga, 30, 25, 20, 15. Nah, kita masukkan ke dalam rumus B dikurang A. B-nya adalah 25 dan A-nya itu adalah 30. 25 dikurang 30 minus 5. Nah, kita telah mengetahui bahwa selisih dari setiap sukunya adalah minus 5. Pasti suku selanjutnya dikurangkan 5. Jadi 30 dikurang 5, 25. 25 dikurang 5, 20. 20 dikurang 5, 15. 15 dikurang 5, 10. Kemudian, rumus dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi, UN-nya itu adalah banyaknya suku, kemudian A-nya itu suku pertama, dan B-nya itu bedanya, atau selisih dari setiap suku. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan minus 3, 2, 7, dan 12. Adapun jawabannya, diketahui bahwa suku pertamanya itu adalah minus 3 karena dia berada pada suku yang paling terdepan. Sehingga dikatakan bahwa minus 3 itu adalah suku pertamanya. Kemudian bedanya. Nah, bedanya tadi dengan rumus B dikurang A, B-nya itu adalah 2 dan A-nya itu dikurang 3. Ketika B dikurang A, 2 dikurang lagi 3, artinya minus ketemu minus hasilnya positif, maka 2 ditambah 3 selisihnya adalah 5 atau bedanya adalah 5. Sehingga dengan menyubstitusikan A dan B, maka diperoleh, kita masukkan dalam rumus, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka suku ke-8, minus 3 ditambah 8 dikurang 1 dikali 5, hasilnya 32. Dan suku ke-20, yakni minus 3 ditambah 20 dikurang 1 dikali 5, hasilnya sama dengan 92. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal berikutnya. Tetapi masih dalam rumus yang sama. Nah, soalnya adalah, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah, baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga terdiri dari 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah... Nah, adapun jawabannya, diketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya itu adalah 14. Mengapa demikian? Karena jumlah kursi pada
paling depan itu adalah terdiri dari 14 buah, sehingga dikatakan bahwa suku pertamanya itu adalah 14 buah. Kemudian bedanya adalah 2, karena sudah tertuliskan bahwa setiap selisih dari sukunya itu adalah 2. Kemudian N-nya itu 20. Mengapa N-nya 20? Karena yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada baris ke-20, sehingga dikatakan bahwa N itu sama dengan 20. Sehingga U ke-20-nya adalah 14 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 14 ditambah 19 dikali 2, 14 ditambah 38. 38 didapat dari hasil perkalian 19 dengan 2, sehingga hasilnya 52. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52, sehingga jumlahnya adalah 52. Kita kembali. Selanjutnya kita memasuki deret aritmatika. Jadi deret aritmatika itu adalah jumlah suku Kn pada barisan aritmatika. Jadi bedanya antara barisan dengan deret aritmatika, kalau barisan itu menyembelahkan suku Kn atau suku ke-5. Sedangkan kalau deret aritmatika itu menyembelahkan ke semua sukunya. Misalnya jumlah suku dari ke-5 di bawah ini, misalnya begitu. Nah, adapun contohnya, diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan 14. Tentukan jumlah ke-5 suku barisan tersebut. Nah, adapun jawabannya, jumlah ke-5 suku dari 2, 5, 8, 11, 14 adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7, 7 ditambah 8, 15, 15 ditambah 11, 26, 26 ditambah 14 sama dengan 40. Jadi jumlah dari ke-5 suku tersebut adalah 40. Nah, itulah salah satu contoh dari deret aritmatika. Kemudian adapun rumusnya. Rumusnya adalah 1/2 N dikali A ditambah U, atau 1/2 dikali N dikali 20A ditambah N dikurang 1 dikali B. Adapun keterangannya bahwa N itu adalah jumlah sukunya, kemudian B itu bedanya, dan A itu adalah suku pertamanya. Nah, adapun contoh soalnya. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah. Nah, adapun jawabannya, diketahui bahwa banyak barisan kursinya itu adalah 15. Kemudian baris pertamanya adalah, atau suku pertamanya adalah 23. Mengapa demikian? Karena terdapat bahwa baris paling depannya terdapat 23 kursi, sehingga suku pertamanya adalah 23. Kemudian bedanya adalah 2. Mengapa demikian? Karena selisih dari setiap barisan kursi itu adalah 2. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumus, N/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Hasilnya 15 dibagi 2 dikali 2 dikali 23 ditambah 15 dikurang 1 dikali 2. Nah, hasilnya seperti ini. 15 dikali 37 hasilnya 555. Nah, dari mana ambil 37? Karena pembagian dari hasil 74 dibagi 2, hasilnya 37. Maka jumlahnya 15 dikali 37, 555. Nah, contoh soal berikutnya. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertamanya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian setiap tahunnya gajinya naik menjadi 500.000 per tahun. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Nah, adapun jawabannya, gaji awalnya 3 juta, artinya suku pertamanya 3 juta. Kemudian bedanya itu selisih dari setiap kenaikan gajinya setiap tahun, yaitu 500.000. Nah, kemudian ditanyakan berapakah jumlah uang yang diterima selama 10 tahun. Kemudian adapun jawabannya adalah N/2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Hasilnya seperti ini. Dan
jumlah dari 10 tahun gajinya adalah 52 juta atau 52.500.000 rupiah. Nah, itulah jumlah yang diterima selama 10 tahun. Nah, itulah hasil presentasi saya, yakni video kedua tentang barisan dan deret aritmatika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.